Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di podcast Finale. Jadi di sini kita kedatangan narasumber yaitu Najwa Sakbar dan Ahmad Mulki Sulaiman. biasa dipanggil Kang Oleh. Jadi podcast kali ini kita akan mengulik apa saja komunikasi yang ada pada surat Yusuf. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Aku pengen nanya nih ke Kak Najwa, Kak. Menurut Kakak, kalau kita bicara soal Al-Quran sebagai kitab petunjuk, sejauh mana sebenarnya aspek komunikasi berperan di dalamnya, Kak? aspek komunikasi itu sudah berperan sangat jauh ya, sangat banyak. Dengan cara Al-Quran itu menjelaskan bagaimana kita ingin bertindak, bagaimana kita ingin melakukan sesuatu, dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan bagaimana kita mau sholat tuh udah ada dalam Al-Quran, pokoknya semuanya udah lengkap dalam Al-Quran. Oke, termasuk komunikasi ya. Termasuk komunikasi. Karena di dalam Al-Quran sendiri itu kan sudah diajarkan kepada kita semua untuk berkomunikasi dengan cara yang baik ya, Kak ya. Ya. Oke. Lalu selanjutnya aku mau nanya nih ke Kang Oleh. Kenapa mengkaji Al-Quran dari sudut komunikasi bisa jadi pintu masuk yang menarik untuk memahaminya lebih dalam, Kang? Memahaminya lebih dalam karena Al-Quran merupakan suatu komunikasi yang penting gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa sumber segala informasi dan pesan, kesan atau yang lainnya merupakan sumber dari Al-Quran. Al-Quran juga sebagai pedoman gitu ya, Kak ya. sebagai pedoman, sebagai petunjuk arah suatu tujuan. Oke, selanjutnya aku mau balik lagi nih ke Kak Najma. Kak Najma, aku mau nanya, surat Yusuf dikenalkan sebagai kisah yang utuh dan runtut ya, Kak. Nah, menurut Kakak sendiri, apa yang membuat surat ini sangat istimewa dari sisi cara penyampaian, pesan dan dialognya? Surat Yusuf ini menceritakan satu kisah yang sangat jelas, yang sangat runtut ya, tentang konflik antara Nabi Yusuf yang dimulai dari saudara-saudaranya, terus syahwatnya Zulaikha, Iya, betul. sampai dia di penjara, juga sampai dia komunikasi dengan rajanya. Oke. Nah, bisa dijelaskan gak sih, Kak, bagaimana bentuk komunikasi antara Nabi Yusuf dan Raja Mesir pada saat itu? Bentuk komunikasi antara Nabi Yusuf dan Raja Mesir pada saat itu ketika Nabi Yusuf memberikan solusi dari mimpinya raja. Pada saat itu dalam mimpi itu akan ada 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa panceklik. Oke. Jadi Nabi Yusuf itu memberikan solusi dengan cara menyimpan gandum Ketika masa subur ya, masa untuk subur. nanti menghadapi masa panceklik. Oke. Balik lagi nih ya, Kak, ke Kang Oleh sekarang. Nah, dalam konteks itu, apakah komunikasi Nabi Yusuf bisa disebut sebagai komunikasi politik, Kang? Bisa disebut komunikasi politik itu politik prospektif lebih Tepatnya. Oke. karena berbasis pada etika, ada pesan moral, kemaslahatan atau yang lainnya. Oke. Karena politik di sini tuh benar-benar berharga, termasuk Nabi Yusufnya itu. Oke. Nah, menurut Kang Oleh sendiri, tujuan dan strategi di balik cara beliau berbicara pada setiap fase kisahnya itu gimana, Kang? Tujuan Nabi Yusuf sendiri yaitu mengemukakan suatu kebijakan, Ya. pendapat ataupun bisa dibilang adat atau Etika moral gitu ya, yang bisa dipercaya, bisa diterima oleh raja ya, ketika beliau tuh sudah berbicara gitu. Oke, balik lagi ke Kak Najma. Nih Kak Najma, jika kita klasifikasikan kisah Nabi Yusuf ke dalam metode dakwah, bagaimana penerapan bil hikmah terlihat dalam perjalanan hidup beliau, Kak? Metode dakwah bil hikmah itu terlihat pada saat beliau tuh tidak hanya memberikan ceramah, tidak hanya memberikan khutbah yang panjang-panjang tuh, tapi beliau tuh langsung memberikan Dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang lemah lembut, menyampaikannya
biar orang-orang tuh langsung pada paham. Iya, terus bisa menerima Iya. dengan lapang dada gitu ya. Kalau misalkan Nabi Yusuf tuh berbicara gitu. Terus dari kisah Nabi Yusuf ini aku juga paham sih bahwasannya ketika kita berbicara soal kisah Nabi Yusuf itu bagus juga buat diajarin ke anak-anak kecil ya. Karena sangat menarik untuk diceritakan gitu. Terus menurut kakak di bagian mana kita bisa melihat contoh mauidih hasanah dan bagaimana penyampaiannya tetap lembut meski situasinya sangat berat kak? Mau dosanya terlihat pada saat Nabi Yusuf tuh di penjara, tetap menyampaikan, tetap baik pada orang lain dengan cara Menafsirkan menafsirkan mimpinya. mimpinya. Ya. Terus ketika saudara-saudaranya ya kak, Saudara-saudara yang datang yang pada masa pancuk itu, saudara-saudara yang datang tapi Nabi Yusuf tuh memaafkan kesalahan saudaranya yang di masa lalu. tetap menerima. Iya, oke. Oke, sekarang balik lagi nih ke Kang Oleh. Kang Oleh, adakah bagian kisah yang mencerminkan mujadalah bilati ya asan, dialog yang kritis tapi tetap santun dalam surat Yusuf ini? Ada dalam dialog ketika Nabi Yusuf menghadapi Raja Mesir Abraham. Di situ Nabi Yusuf memahami bahwa menafsirkan bahwa Nabi Yusuf mimpinya seorang Raja Al-Royan ini merupakan suatu pertanda bahwa cikal bakal mengalami masa 7 tahun subur dan 7 tahun masa kencang. Oke, dari situ berarti dialognya menggunakan metode dakwah mujadalah ya Dan Kang? mujadalah. Oke, terima kasih Kang Oleh. Lalu aku mau nanya lagi nih Kang Oleh, kan banyak nih ya, banyak ulama sekali yang menyebut surat Yusuf sebagai surat penghibur. Nah, hikmah apa yang paling kuat bisa kita ambil dari surat ini sehingga surat ini disebut sebagai surat penghibur gitu? Surat penghibur di sini karena surat Yusuf turun pada Nabi SAW ketika Nabi mengalami, bahasa kita itu sedih down, Iya. sedang mengalami masanya kesedihan gitu. Bisa disebut amul hazan atau tahun kesedihan. Oke. Karena Nabi di situ posisinya sedang kehilangan sesuatu yang berharga, istrinya yaitu Siti Khadijah serta pamannya Abu Thalib, dan menghadapi masa krisis kafir Quraisy. Oke, jadi dia tuh diusir juga ya pada Diusir saat juga itu pada saat makanya. itu. Oke. Jadi surat ini tuh disebut surat penghibur karena turun ketika Nabi sedang merasa sedih-sedihnya ya. Masa sedih-sedih. Oke, sehingga Nabi tuh terhibur. Terus aku lanjut ke Kak Najim aja ya Kang. Aku mau nanya nih Kak, bagaimana kedudukan surat Yusuf dalam Al-Quran, khususnya dalam konteks perjalanan dakwah Nabi Muhammad yang saat itu sangat penuh ujian sekali. Jadi kisah Nabi Yusuf itu menceritakan bahwa di situ tuh ada kisah yang paling baik, kisah yang bagus lah. Jadi pada saat Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad sedang gelisah, kisah itu turun untuk menghibur Nabi Muhammad. Kayak yang Iya, balik lagi ya iya. yang oleh tadi. Jadi kayak yang tadi saya bilang bahwasannya ketika itu Nabi kan lagi down-downnya, terus ngerasa dia yang selalu diberi ujian ya Kak. Tetapi Allah ngasih surat Yusuf tuh sebagai petunjuk bahwasannya nabi-nabi sebelumnya juga banyak ujiannya. Sehingga Nabi Muhammad tuh sadar bahwasannya bukan dia doang gitu yang merasakan seperti itu gitu. Bahkan Nabi Yusuf itu kan dihianati oleh saudaranya sendiri, terus difitnah kan, terus dipenjara. Oke. Terus balik lagi ke Kang Oleh. Kalau satu pesan komunikasi dari surat Yusuf yang paling relevan untuk kehidupan kita hari ini kira-kira apa sih? Pesan komunikasinya yaitu berbijaklah dalam berpikir, terus beradab khususnya. Iya. Tentunya yang paling penting itu bersabar dalam menghadapi masa kesulitan. Untuk dari komunikasinya itu sendiri apa Kak? Untuk dari komunikasinya sendiri, berkomunikasi dengan cara yang baik dan benar, lembut ya. bukan untuk mencari
kelemahan lawan. Bahkan komunikasi yang tepat itu merupakan komunikasi yang bisa melengkapi atau bisa dipercaya gitu bisa sama dipercaya orang lain ya. lain. Oke, terakhir nih Kak, aku mau nanya ke Kak Najma, apa yang bisa kita pelajari dari cara Nabi Yusuf berbicara, bersikap, dan menyampaikan kebenaran di tengah kekuasaannya pada saat itu? Pada saat itu kan Nabi Yusuf sudah berkuasa, Iya. tetapi Nabi Yusuf tuh tetap bisa menyampaikan pesan-pesan komunikasinya itu dengan cara yang baik, Oke. tidak dengan marah-marah atau lain sebagainya. Karena di situ juga Nabi Yusuf tuh menjelaskannya tuh dengan kemampuan yang dia miliki. Oke. Jadi walaupun di situ dia sudah berkuasa, diberikan kekuasaan oleh Allah, tetapi dia tetap menyampaikannya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang lemah lembut, tidak memaksa sehingga para pendengarnya, para yang ditafsirkan mimpinya oleh beliau itu menerima dengan baik ya. Oke, itu saja podcast kita hari ini. Semoga banyak pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari podcast kisah Nabi Yusuf ini. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.